Tak banyak yang tahu kalau artis Titi Kamal dan Nova Eliza ternyata bersahabat kental. Hari Kamis malam ketika bertemu tim Cek dan Dicek di acara konser Ja Rule di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, keduanya datang bersama. Menurut Nova, mereka sudah bersahabat sejak lama. Yang mereka lakoni bukan hanya sering jalan bersama atau merancang liburan bersama, tapi membahas laki-laki pun mereka bersama-sama. Yang pasti kan kita seneng cowok. Iya, gitu. Yang pasti please deh. Mereka juga jadi anak-anak dewasa, terus kemudian masih bisa menyalurkan bakat karir saya apa aja walaupun tidak selamanya itu tampil sendiri, tetapi lewat apa aja, apakah lewat hanya lagu, lewat karya-karya, apa lewat organisasi, mudah-mudahan seperti itu. Dari rangkaian perayaan ulang tahun dan mauludan yang dihadiri insan film dan sinetron, juga khususnya artis-artis dangdut itu, penampilan dua penyanyi dangdut papan atas, Iis Dahlia menjadi Korea dan Evi Tamala jadi Sari Tilawah, sungguh mengagumkan. Baru kali ini kalau baca Sari Tilawah sih baru kali ini. Terus ini juga ya apa namanya? Mendadak ya. Iya, Pokoknya mendadak. buat si ibu yang satu itu deh. Ya apapun sebatas kemampuan kita apapun kita bisa berikan. Ternyata kita bisa kali ya. Terus dia emang udah senewan. Berapa hari tuh nelpon, lu udah latihan? Iya, tapi dia yang paling senewan karena memang acaranya pagi. Dia takut kita telat. Kita telat biasanya kan memang kita pagi itu jam tidur ya. Gitu aja, tapi alhamdulillah semuanya bisa datang on time, bahkan On time. sebelumnya kita sudah hadir dan Udah selamat lah. iya. Layaknya orang berulang tahun, pelantun lagu Colak-Colek itu tentu saja mengharapkan hadiah, baik dari anak-anak maupun sang suami tercinta. Dia mudah-mudahan perhatian lebih untuk sekarang saya berusaha spesial tiap hari loh. Ya. Anak-anak saya tadi bilang, saya bilang hadiahnya apa? Dia bilang hadiahnya ya saya ini. Maksudnya, maksudnya dia, kamu punya saya kan udah bahagia banget. Iya benar saya bilang gitu. Dewi Lestari memilih tinggal di Bandung dan bekerja di Jakarta. Kita akan simak cerita selengkapnya pemirsa setelah mericek yang satu ini. Meski harus bolak-balik Jakarta-Bandung untuk suatu pekerjaan, tapi Dewi Lestari tetap memilih tinggal di Bandung. Istri penyanyi Marcel ini nampaknya sudah cinta mati dengan Kota Kembang, kota di mana ia dilahirkan. Mantan personel kelompok vokal Rida Sita Dewi ini sadar betul sebagai penyanyi, peluang pekerjaan baginya dan bagi suaminya Marcel lebih banyak di Jakarta. Namun kenyamanan dan keindahan kota Bandung tampaknya menjadi pertimbangan tersendiri yang membuat Di tetap memilih tinggal di kota yang dikenal dengan sebutan Kota Kembang tersebut. Rabu malam kemarin ketika Cek dan Dicek menemui Di sebuah acara bertema Kartini di Jakarta Pusat, Di menceritakan hal yang menjadi pertimbangan hingga ia memilih Bandung sebagai tempat tinggal. Sebetulnya sih Bandung udah mulai nggak indah ya, sudah mulai menyebalkan kota Bandung itu. Tapi saya tetap cinta, mungkin itulah namanya. Ya saya kampung halaman bukan di Bandung aslinya gitu ya, tapi karena udah lahir di sana, ya merasa memang Bandung tuh rumah. Banyak cerita seru keluar dari mulut pengarang novel Supernova ini. Salah satunya adalah semasi bergabung dengan grup Rida Sita Dewi dalam satu hari, Di mengaku pernah 5 kali pulang pergi Bandung, Jakarta. Namun semenjak konsentrasinya beralih jadi penulis buku, apalagi setelah ia melahirkan Kinan, Di mulai berpikir praktis. Di bahkan sering menolak pekerjaan yang datang mendadak. Yang namanya mendadak nggak bisa. Kalau dulu mungkin masih bisa ya mendadak oke lah gitu. Tapi kalau sekarang betul-betul semuanya sudah harus di planning gitu, karena udah nggak bisa kayak dulu. Saya udah nggak bisa pulang pergi seenaknya gitu ya, harus diatur karena bawa Kinan. Jadi 2 hari sebelumnya minimal saya udah tahu saya harus ngapain gitu, karena kalau enggak nanti fisik dia kasihan, fisik dia nggak kuat gitu. Walaupun rasa cinta tanah kelahiran telah mengikat jiwa untuk tetap bertahan di Bandung, Di dan suaminya berkeinginan juga memiliki rumah di Jakarta. Jujurnya terus terang aja, saya sama Marcel tuh udah mulai kepikir sebetulnya untuk punya tempat di Jakarta gitu. Minimal ada tempat transit deh, walaupun mungkin bentuknya bukan rumah gitu ya, bisa apartemen atau apa. Tapi mulai kepikir sebetulnya ke arah sana gitu. Walaupun tetap kita domisili di Bandung, cuma di Jakarta yang tadinya kita tuh kan nggak ada tempat gitu ya. Jadi kadang di ayah saya, kadang di rumah manajernya gitu. Jadi masih nomaden gitu. Tapi kalau
Ya mungkin dalam 2-3 tahun ke depan, kepengen sih punya satu tempat yang permanen deh gitu. Simak perbincangan dengan dua artis cantik Titi Kamal dan Nova Elisa setelah kita dicek yang berikut ini. Dua artis cantik Nova Eliza dan Titi Kamal berbicara soal persahabatan mereka. Ada perbedaan dan ada pula persamaan di antara mereka, termasuk soal memilih cowok. Tak banyak yang tahu kalau artis Titi Kamal dan Nova Eliza ternyata bersahabat kental. Hari Kamis malam ketika bertemu tim Cek dan Dicek di acara konser Ja Rule di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, keduanya datang bersama. Menurut Nova, mereka sudah bersahabat sejak lama. Yang mereka lakoni bukan hanya sering jalan bersama atau merancang liburan bersama, tapi membahas laki-laki pun mereka bersama-sama. Yang pasti kan kita seneng cowok. Yang pasti seneng cowok. Ya, I mean, apa ya? Kita sukanya kalau misalnya aku physically, lo sukanya sama nggak sih sama gue taste-nya? Gimana? Nggak tahu sih. Kurang. Lu suka yang putih apa yang hitam? Putih, Gue seneng yang agak coklat. Lo seneng yang tinggi apa yang pendek? tinggi. Tinggi sama. Lo Lebih tua. kalau umurnya sama takutnya berantem mulu. Soalnya kita pengen yang bisa buat masa depan juga gitu. Perbincangan dengan dua artis cantik ini semakin seru ketika diajak membahas cerita perkawinan. Meski Titi masih menyembunyikan siapa calon suami yang diakuinya sudah ada, artis berusia 23 tahun pemeran Maura dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini mengaku akan menikah dalam usia 26 tahun. Sementara itu Nova Eliza yang sempat heboh dengan rencana pernikahannya dengan DJ Riri mengaku belum tahu kapan menikah. Aku pengennya sih idaman aku umur 26 sekitar 3 tahun lagi. Tapi nggak tahu, tunggu dikasih yang tepat aja. Selama nunggu calon suami yang tepat. Karena menikah itu seumur hidup dan nggak bisa untuk main-main. Iya Dalam. betul, dalam banget. Pengabdian Guru Soekarno Putra terhadap dunia seni khususnya koreografi mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Dalam ajang bertema April Spring Friendship Art Festival yang dilaksanakan di Pyongyang, Korea Utara dari tanggal 10 hingga 18 April, Guru mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Pukul 21 semalam Guru dan rombongan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Putra bungsu mantan Presiden pertama Republik Indonesia itu menceritakan pengalamannya mengikuti festival yang diikuti wakil-wakil seniman dari hampir seluruh dunia. Ya kami sangat gembira, bangga dan terharu ya gitu karena kami tidak menyangka karena grup kami yang pergi ke sana artinya yang manggung sedemikian kecil ya. Cuman 6 penari artinya 3 wanita 3 pria dan 1 orang soprano Mbak Binu Sukaman yang kita nggak nyangka gitu, kita pemenang aja mendapat piala emas dan trofi perak. Ya tariannya dua-duanya ciptaan saya, satunya gaya Bali judulnya Rebong, yang satunya lagi gaya Sunda itu judulnya Jaipong Kangkung Bandung, dan lagu 2 juga, satu ciptaan saya Indonesia namanya Indonesia Jiwaku, satunya lagi lagu Korea memang lagi dari sana namanya For Comrade Kim Il Sung. Tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Tapi sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda bahwa tayangan reality show produksi bintang grup Katakan Cinta menggelar roadshow di Jakarta bersama Softex Libalatri 2005. Dalam acara yang juga didukung oleh tayangan Cek dan Dicek ini akan digelar pertandingan basket antar tim putri SMU di Jakarta, lomba cheerleaders, modern dance, lomba presenter Katakan Cinta, main basket bareng Didi Riyadi, dan live performance oleh Ika Putri. Saksikan acara ini hari Minggu besok
tanggal 24 April mulai pukul 1 siang di Gor Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, kini saatnya saya Fani Ramasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan Anda percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.